Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus yang akan kita pecahkan oleh Pak Rizwan ini, kita berdiskusi tentang di mana pada saat jam istirahat, ya, Pak Rusyan sebagai seorang guru melihat Pak Misdi berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah. Nah, di mana Ananda Misdi ini terlihat sangat murung dan gelisah yang dilihat oleh Pak Rusyan. Dan selain dari gelisah, Pak Ananda Misdi juga bingung, seperti ada yang ingin diungkapkan gitu, tapi dia bingung mau ngomong sama siapa. Nah, itu terlihat jelas oleh Pak Rusyan sebagai seorang guru. Nah, Assalamualaikum Nak Misdi. Waalaikumsalam Pak. Kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa, Nak? Oh, Pak Rusyan, Bapak toh. Kebetulan saya bertemu Bapak di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar, Pak? Saya ingin berbincang dengan Bapak. Iya, Nak. Tentu Bapak ada waktu. Ayo kita berbincang di gazebo di sana, Nak. Begini, Pak. Belakang ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran, Pak. Apa yang Nak Misdi ingin capai di akhir diskusi kita ini, Nak? Saya hanya ingin mendapat solusi dari Bapak dari masalah saya ini, Pak. Terus, apa ada lagi, Nak? Saya bingung, Pak. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran di sekolah ini, Pak? Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak? Begitu toh. Boleh kamu ceritakan ke Bapak, Nak, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Pak. Oh, begitu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil oleh seorang guru pada kamu, Nak? Begini, Pak. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas tersebut mengikuti privat itu, Pak. Kecuali ya saya, Pak, saya tidak ikut. Saya merasa tidak nyaman, Pak, ketika guru sering menyindir-sindir saya, Pak. Jadi saya tidak mau ikut, Pak. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Selain tidak nyaman, Pak, ya, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil, Pak, oleh para murid yang lainnya yang ikut les itu mendapat nilai yang tinggi. Padahal saya sebelumnya selalu nilai yang tinggi, tapi sekarang ini kok rendah, Pak, ya? Oh, gitu ya. Jika boleh Bapak tahu, Nak Misdi, seperti apa bentuk ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa Nak Misdi ceritakan ke Bapak sekali lagi? Begini, Pak. Saya rasanya sudah menjawab soal-soal itu dengan benar, Pak. Nah, dalam setiap ulangan. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan kecil ya, Pak, ya? Selama ini, apa langkah-langkah yang telah Nak Misdi ambil dalam menghadapi masalah yang sedang Nak Misdi hadapi ini, Nak? Selama ini langkah-langkah apa yang telah saya ambil, Pak, ya? Ya, ini, Pak. Selama ini saya sudah rajin, Pak, belajar dan mengulang pelajaran yang didapat di sekolah, Pak. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai yang kecil karena tidak mengikuti les dari guru tersebut, Pak.
Kalau itu permasalahannya, sekarang Bapak ingin tanya, apakah Nak Misdi pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan terhadap masalah itu? Eh, Kayaknya belum sih Pak. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut Pak, saya selalu merasa nilai saya memang lebih tinggi Pak. Namun kok setelah mereka les, saya kok tidak. Nilai saya kok lebih rendah Pak. Baik, lalu kesempatan apa yang Nak Misdi miliki sekarang ini? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, berkeinginan sekali Pak menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan yang selama ini Pak. Terus, kenapa tidak Misdi lakukan, Nak? Ya tapi Pak, saya kan merasa takut Pak. Nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Emang apakah guru tersebut marah emangnya? Gurunya baik sih Pak. Pada saat menjelaskannya juga bagus dan saya senang kok diajar oleh guru itu. Lalu kenapa tidak kamu coba saja? Itu kan akan bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Guru itu kan manusia juga. Insya Allah dia akan mengerti jika kita ingin mencoba mendiskusikannya. Iya Pak, benar itu Pak. Harusnya saya merasa mencoba lah Pak ya, mencoba menemui dulu Pak ya guru tersebut. Bagus. Tuh mantap tuh Nak, bagus tuh. Ayo, mari lakukan itu. Selain itu Nak, apa sih kekuatan yang Nak Misdi miliki sehingga Nak Misdi merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun Nak Misdi tidak ikut les? Apa kekuatannya? Kekuatan saya Pak ya. Begini Pak, saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas Pak. Selain itu saya juga selalu belajar dengan rajin Pak dan mengulang pelajaran yang saya dapatkan di rumah. Selain itu juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawai juga Pak yang saya miliki. Tetapi kok akhir-akhir ini sejak saya dipanggil untuk masuk ke Platda Riau Pak, untuk cabang olahraga bulu tangkis Pak, saya mengalami kesulitan belajar karena kegiatan di Platda ini Pak sangat intens dan sangat harus mengikuti turnamen badminton di Jakarta yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini Pak di Jakarta Pak. Bagus sekali solusi tersebut Nak. Terus ada lagi nggak yang akan Nak Misdi lakukan? Sepertinya iya Pak, saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur. Ya, apa rencana Nak Misdi dalam mencapai tujuan tersebut? Pertama Pak, saya akan menemui guru mata pelajaran saya tersebut Pak untuk konfirmasi. Kedua, saya akan menjawab tes ulangan yang diberikannya Pak. Yang ketiga, akan membuat jadwal. Yang keempat, akan minta bantuan teman saya Pak yang namanya Yohan untuk membantu saya untuk belajar. Mantap sekali tuh Nak, bagus itu ya. Bagus sekali, Bapak sangat suka dengan rencana itu. Lalu ya, apa komitmen Nak Misdi ya untuk dilakukan ya besok? Apa komitmennya? Kira-kira rencana selanjutnya yang akan dijalankan Nak Misdi? Ya Pak, besok pagi saya memberanikan diri Pak. Pokoknya saya ingin memberanikan diri untuk menemui guru tersebut Pak. Selain itu, besok juga
saya akan membuat jadwal agar bisa mengatur jam saya belajar dengan latihan, Pak. Satu, ya. Pak lakukan itu. Lalu siapa yang nak dimintai bantuan untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman saya tadi, Pak Yohan, untuk menemani saya menemui guru tersebut, Pak. Terus saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar. Nah, ini baru yang disebut dengan murid cerdas, ya, murid yang bertanggung jawab, ya, murid masa depan. Nah, Pak senang sekali, ya. Nah, selanjutnya, ya, apa yang akan nak mesti lakukan setelah itu? Bapak tahu dengan meminta bantuan teman nak Misdi yang bernama siapa, Yohan, ya? Yohan, ya. Itu merupakan solusi yang baik. Bapak tahu, ya, bahwa nak Misdi merasa yakin dengan tidak ikut les, dengan keadaan saat ini nak Misdi mampu meraih nilai yang memuaskan dengan solusi yang ditawarkan tadi, ya. Bapak rasa itu ya sudah cukup lah, sudah sangat baik untuk nak Misdi lakukan, ya. Terus semangat, ya, terus semangat untuk belajar, ya, untuk selalu bertanggung jawab, untuk selalu mandiri. Semangat, nak, ya. Ya, Pak, terima kasih ya, Pak, ya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu karena bel tadi tanda masuk itu udah berbunyi, Pak. Ya, sama-sama nak Misdi, ya, semangat terus, ya. Bapak juga akan mengajar nih di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti, ya. Bapak tunggu aksinya, nak, ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah sama-sama kita saksikan, ya, bagaimana Masya Allah Pak Rufian memberikan solusi yang sangat luar biasa buat Ananda Misdi. Menampilkan potensi-potensi yang dia punya. Kemudian dari bagaimana Pak Rufian tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dari pertanyaan tersebut awalnya itu berpikiran negatif, akhirnya menjadi positif terhadap potensi yang dia punya. Nah, kemudian kita juga tadi lihat bahwasanya Pak Wisya juga pasti overall semuanya dari aplikasi kita yang diterapkan oleh Pak Wisya kepada Ananda Misdi itu sudah terlaksana secara sempurna, ya, secara sempurna. Tambah tadi ditutup dengan sebuah ajakan, ya, kesimpulan buat Ananda Misdi supaya selalu berpikiran positif, apalagi kepada guru yang menjadi sumber utama masalah bagi Ananda Misdi yang sewot dan menjadikannya runyam. Nah, jadi Masya Allah ya, yang sudah mengharapkan kucing aplikasi Tirta hari ini sangat luar biasa, mantap. Mungkin itu aja yang bisa kita tampilkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kan kita hadapi.